Selanjutnya kita masuk ke dalam materi laboratorium. Apa sih itu laboratorium? Nah, sekarang kita akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan juga definisi dari laboratorium itu sendiri. Laboratorium adalah tempat atau kamar dan sebagainya tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan dan sebagainya. Dari penjelasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saja sudah jelas bahwa laboratorium memiliki berbagai peralatan yang mampu mendukung dalam mengadakan percobaan. Tentu saja yang dimaksud dengan percobaan ini yaitu percobaan ilmiah. Kata laboratorium berasal dari bahasa Latin yang berarti tempat bekerja. Dalam perkembangannya, kata laboratorium ini mempertahankan arti aslinya yaitu tempat bekerja, khusus untuk keperluan penelitian ilmiah. Laboratorium adalah suatu ruangan atau kamar tempat melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat seperti adanya infrastruktur laboratorium yang lengkap, ada fasilitas air, listrik, gas, dan sebagainya. Sebenarnya pengertian dari laboratorium ini tidak sebatas pada ruangan yang dilengkapi dengan alat-alat praktikum seperti itu, seperti yang umum terdapat di sekolah-sekolah, tetapi di lingkungan juga dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium. Laboratorium dapat menggunakan ruangan tertutup seperti laboratorium, rumah kaca, kelas sendiri, dan lain sebagainya, ataupun menggunakan ruangan terbuka seperti kebun sekolah atau lingkungan lain yang dapat digunakan sebagai sumber kegiatan belajar. Aktivitas yang dilakukan di laboratorium tidak selalu menggunakan alat-alat laboratorium yang umumnya tersedia, akan tetapi dapat melalui sesuatu pemanfaatan alat-alat sederhana di luar ruangan. Seperti menurut Sukarso, laboratorium ialah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu. Tempat ini dapat merupakan suatu ruangan tertutup, kamar, ataupun ruangan terbuka, misalnya kebun, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut MH, laboratorium ini diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi, ataupun bidang ilmu lainnya. Sebenarnya masih banyak pengertian dan definisi laboratorium dari para ahli lainnya, tapi dapat kita simpulkan dari pengertian para ahli itu bahwa laboratorium adalah sebuah tempat atau ruangan yang digunakan untuk sebuah percobaan, eksperimen maupun penelitian ilmiah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi tentang fungsi laboratorium yang akan disampaikan oleh Teh Sofa Sofiaula. Fungsi laboratorium. Fungsi laboratorium yang pertama yaitu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian para peneliti dalam menggunakan peralatan yang tersedia di dalam laboratorium. Karena untuk mencari dan menemukan kebenaran. Yang kedua, untuk meningkatkan berbagai aktivitas yang berpusat pada pengembangan keterampilan proses, baik itu proses kognitif, afektif, psikomotorik, dan juga pembentukan sikap ilmiah. Lalu yang ketiga, untuk menjadi penyeimbang antara praktik dengan teori, karena laboratorium ini menjadi tempat untuk menguji sebuah teori, sehingga mampu menunjang pelajaran teori yang telah ada. Lalu fungsi laboratorium yang keempat untuk menjadi sarana belajar siswa atau peserta didik, agar peserta didik itu mampu mengetahui dan memahami sikap ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak, sehingga menjadi bersifat konkret dan nyata. Nah, semua itu berkat penelitian yang telah dilakukan di dalam laboratorium. Lalu, fungsi laboratorium yang terakhir yaitu untuk memupuk rasa ingin tahu siswa atau peserta didik sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Sekian materi dari saya. Selanjutnya, jenis laboratorium yang akan disampaikan oleh Teh Salsabila Hayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis laboratorium.
Yang pertama, ada laboratorium riset, kedua, laboratorium analisis, tiga, laboratorium uji, empat, laboratorium pengajaran. Nah, jenis laboratorium yang pertama, laboratorium riset. Laboratorium riset merupakan laboratorium yang digunakan untuk melakukan riset-riset ilmiah dalam bidang tertentu. Contohnya, Laboratorium Naval Medical Research Unit 2 atau NAMRU 2 milik Angkatan Laut AS di Jakarta. Kedua, ada laboratorium analisis. Laboratorium ini merupakan laboratorium tempat menganalisis kandungan bahan atau sampel tertentu. Laboratorium kategori ini banyak bergerak dalam bidang kesehatan dan lingkungan. Contohnya, Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung. Yang ketiga, ada laboratorium uji. Laboratorium uji merupakan laboratorium tempat menguji kualitas atau kekuatan produk atau barang tertentu. Contohnya, laboratorium beton pada beberapa fakultas teknik sipil di perguruan tinggi. Yang keempat, ada laboratorium pengajaran. Laboratorium pengajaran merupakan tempat berlangsungnya pembelajaran secara praktek dalam bidang ilmu tertentu. Nah, laboratorium ini biasanya ada sejak jenjang pendidikan SD atau sekolah dasar sampai jenjang pendidikan SMA atau sekolah menengah atas. Nah, contoh-contoh laboratorium pengajaran adalah laboratorium IPA. Biasanya kita menjumpai laboratorium IPA itu pada jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama. Kemudian ada laboratorium fisika, kimia, dan biologi yang biasa kita jumpai di jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Kemudian ada laboratorium botani, zoologi, genetika, dan ekologi. Biasanya kita menjumpai laboratorium tersebut pada jurusan biologi, Fakultas MIPA di universitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tiara Mudi Azahara. Nah, selanjutnya standar laboratorium yang baik itu kayak gimana sih? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai standar laboratorium yang baik. Sebuah laboratorium harus direncanakan sejak pembangunan gedung. Tata ruang laboratorium yang baik itu harus memiliki pintu masuk, pintu keluar, pintu darurat, ruang persiapan, ruang alat, ruang bahan, gudang, ruang bekerja, ruang diskusi, loker, dan juga ruangan AC. Laboratorium pembelajaran tentunya mempunyai desain yang berbeda dengan laboratorium penelitian. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu kapasitas laboratoriumnya. Suatu laboratorium pembelajaran mempunyai ukuran yang lebih besar daripada laboratorium penelitian, karena laboratorium pembelajaran itu agar mampu menampung lebih banyak siswa seperti itu. Standar minimum untuk membangun sebuah laboratorium sekolah yang nyaman, maka syarat yang harus dipenuhi untuk membangun laboratorium tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, yaitu yang pertama, laboratorium itu tidak boleh dibangun di arah mata angin. Dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pencemaran udara. Yang selanjutnya, yang kedua, lokasi laboratorium itu dibangun jauh dari sumber angin, karena agar tidak terjadinya pencemaran sumber air yang berada di sekitar tempat itu. Yang ketiga, laboratorium itu harus memiliki saluran pembuangan tersendiri agar terhindari terjadinya pencemaran sumber air dan tanah penduduk sekitar. Yang keempat itu, lokasi laboratorium harus terpisah jauh dari bangunan yang lain agar dapat memberikan sirkulasi udara dan pencahayaan yang memadai. Nah, jaraknya itu minimalnya itu
3 meter dari bangunan terdekat laboratorium, seperti itu. Adapun standar ruang laboratorium, yaitu yang pertama, ruangan untuk kegiatan belajar dan mengajar itu harus memiliki rasio minimal 2,4 meter persegi per peserta didik. Yang kedua, ruangan persiapannya harus memiliki luas bangunan kurang lebih 20 meter. Yang ketiga, untuk ruangan gudang, minimalnya harus disediakan luasnya itu kurang lebih 20 meter juga. Yang keempat, pintu laboratorium itu harus lebar agar mudah memasukkan perabot. Nah, pintu juga harus ada pintu keluar masuk dan juga pintu darurat, karena pintu ini digunakan untuk jalan lain apabila terjadi kecelakaan seperti kebakaran, kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Yang kelima, jika ruangannya tanpa AC, maka jendela dan ventilasi udara itu harus dapat terbuka keluar. Nah, yang terakhir, yang keenam, lantai laboratorium harus datar atau rata dan juga tidak licin agar tidak terjadinya kecelakaan saat bekerja. Nah, adapun beberapa macam perabot yang harus ada di laboratorium agar menjadi standar laboratorium yang baik itu, yang pertama, ada meja untuk siswa. Nah, ukuran minimalnya itu tingginya itu kisaran 70 cm. Nah, ukuran ini agar mempermudah saat siswa sedang menggunakan mikroskop. Yang kedua, ada kursi. Kursi siswa ini tanpa sandaran dengan tingginya itu 50 cm agar mudah dipindahkan dan memungkinkan siswa untuk dapat bergerak dengan bebas. Yang ketiga, ada meja demonstrasi. Ukuran tingginya itu 90 cm dengan panjang 190 sampai 200 cm yang dilengkapi dengan listrik dan bak cuci. Fungsi dari meja ini yaitu untuk melakukan kegiatan jika guru mengajar dengan metode demonstrasi. Yang keempat, ada meja dinding. Nah, meja ini dibuat secara permanen dengan bagian atas terbuat dari keramik dan bagian bawah dibuat lemari dengan pintu yang kecil yang berlubang agar tidak lembab. Nah, yang kelima, ada meja kerja guru dengan ukuran minimal tingginya itu 90 cm, lebarnya 100 cm, dan panjangnya 120 cm. Dan yang keenam, lemari untuk menyimpan barang-barang dan menjaga agar peralatan lab tidak lembab. Nah, cukup sekian materi dari saya tentang standar laboratorium yang baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Septi Eka Pangisti. Kepadanya dipersilahkan. Administrasian laboratorium yang dimaksudkan adalah suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium. Dengan pengadministrasian yang tepat, semua fasilitas dan aktivitas laboratorium dapat terorganisir dengan sistematis. Sistem pengadministrasian yang baik merupakan kunci dalam meningkatkan kelancaran berbagai aspek pengelolaan laboratorium. Misalnya, dalam perencanaan pengadaan alat dan bahan, mengendalikan efisiensi, penggunaan budget, memperlancar pelaksanaan praktikum, penyusunan laporan yang objektif maupun dalam mengawasi dan melindungi kekayaan laboratorium. Mengingat laboratorium merupakan investasi sektor pendidikan yang relatif mahal, sudah sewajarnya sistem pengadministrasian yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Laboratorium sains di persekolahan tentu akan memiliki kelengkapan yang berbeda apabila dibandingkan dengan laboratorium di industri ataupun lembaga pendidikan. Penelitian titik perbedaan tersebut sangat rasional karena ketiga lembaga tersebut mempunyai misi yang berbeda. Namun, apabila ditinjau dari sudut pengadministrasian, ketiganya memiliki komponen yang mirip, yaitu adanya 1. Bangunan atau ruangan laboratorium, 2. Fasilitas umum, 3. Peralatan dan bahan, 4. Ketenagaan laboratorium, yang kelima, kegiatan laboratorium. Tugas pengelola laboratorium dalam pengadministrasian adalah merekam atau menginventarisir komponen-komponen laboratorium tersebut. Adapun alat atau instrumen yang digunakan untuk merekam komponen, yaitu dalam modul ini dinamakan format administrasi laboratorium. Format administrasi yang diperlukan diantaranya terdiri dari format A, yaitu data ruangan laboratorium, format B, kartu barang, format B2, daftar barang, format B3, daftar penerimaan atau pengeluaran barang, format B4, daftar usulan atau permintaan barang, format C1, kartu alat,
Format C2, daftar alat. Format C3, daftar penerimaan atau pengeluaran alat. Format C4, daftar usulan atau permintaan alat. Format C5, daftar usulan atau permintaan dari alat praktikum. Format C6, daftar usulan atau permintaan alat dari tiap laboratorium. Format D1, kartu zat atau bahan kimia. Format D2, daftar zat. Format D3, daftar penerimaan atau pengeluaran zat. Format D4, daftar usulan atau permintaan zat. Format D5, daftar usulan atau permintaan zat dari mata praktikum. Format D6, daftar usulan atau permintaan zat dari tiap laboratorium. Format E, data ketenagaan. Lalu yang terakhir ada format F, agenda kegiatan laboratorium. Dalam pembahasan pengadministrasian selanjutnya akan digunakan istilah barang untuk menyatakan benda yang merupakan fasilitas umum laboratorium dan akan digunakan istilah zat untuk menyatakan bahan kimia. Pengadministrasian laboratorium seringkali digunakan secara manual dengan menggunakan berbagai format yang dinyatakan di atas. Mengingat jumlah barang, alat, dan zat yang ada di laboratorium cukup banyak, maka pengerjaan pengadministrasian harus dilakukan dengan menggunakan program aplikasi komputer. Biasanya ada software khusus yang dapat digunakan untuk menangani sistem administrasi laboratorium. Jika tidak diharapkan, jika kita sudah terampil menggunakan aplikasi word processor under Windows seperti Microsoft Excel, Professional File, atau database. Dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Setelah menyimak penjelasan dari teman-teman saya, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Maka dari itu, saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Sangat penting dan perlu perhatian khusus, karena sangat terkait dengan kinerja dosen, peneliti, maupun mahasiswa lainnya. Semakin mencukupi ketersediaannya fasilitas keselamatan dan keamanan kerja, maka akan semakin dikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan yang terjadi pada saat kerja di laboratorium kimia. Hal itu merupakan cerminan dari para pengguna dan itu menjadi catatan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan ketika sedang bekerja di laboratorium. Berdasarkan atas permasalahan tersebut, maka metode yang efektif, yang operasional, dan keselamatan laboratorium ini memberikan pemahaman dasar terhadap praktisi sains. Dan berikut ini adalah peralatan pelindungan diri standar yang digunakan keamanan di laboratorium. Yang pertama ada jas laboratorium. Jas laboratorium atau lab coat berfungsi melindungi badan dari percikan bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua ada kacamata. Kacamata ini melindungi keselamatan percikan larutan kimia atau panas yang dapat membahayakan mata orang yang sedang bekerja di laboratorium. Yang ketiga ada sepatu atau sandal. Sepatu sandal ini dilarang digunakan ketika bekerja di laboratorium, karena keduanya tidak bisa melindungi kaki dari larutan atau bahan kimia yang tumpah. Dan biasanya sepatu yang digunakan adalah sepatu khusus yang bisa melindungi kaki dari larutan atau bahan kimia yang tumpah. Dan yang keempat ada pelindung wajah atau face shield. Dan face shield ini digunakan untuk melindungi wajah dari panas, api, dan percikan material panas lainnya. Yang kelima ada masker gas. Bahan kimia atau reaksi kimia yang dihasilkan bisa mengeluarkan gas yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, masker gas ini sangat cocok digunakan sehingga gas berbahaya tidak terhirup. Nah, yang keenam ada kaos tangan. Kaos tangan atau glove melindungi tangan dari ceceran larutan kimia yang bisa membuat tangan kita gatal atau melepuh. Dan yang ketujuh ada pelindung telinga. Alat pelindung diri yang terakhir ini adalah pelindung telinga. Alat ini tuh lazim digunakan untuk melindungi telinga dari bising yang dikeluarkan
dari peralatan tertentu. Nah, setelah kita mengetahui alat pelindung diri untuk keamanan kerja di laboratorium, ada hal lain yang harus diperhatikan adalah ketersediaannya alat keselamatan kerja, yaitu termasuk kotak P3K dan pemadam kebakaran. Nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran dan petugas medis dengan mudah dapat diakses. Nah, supaya saat terjadi kecelakaan yang cukup parah dapat ditangani dengan segera. Adapun sosialisasi tentang cara menggunakan alat pemadam api dan tata tertib laboratorium harus dipahami dengan baik oleh seluruh pengguna laboratorium kerja. Nah, laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik. Laboratorium setidaknya memiliki 2 pintu keluar dengan jarak yang cukup jauh, dan bahan kimia yang berbahaya harus ditempatkan di rak khusus dan dipisahkan dari bahan-bahan kimia yang dapat menimbulkan ledakan. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Itulah keamanan dan keselamatan keselamatan kerja di laboratorium. See you.